Tentang komunikasi ya, mungkin karena kalau ada saudara yang tidak setuju atau apapun itu kan sesuatu hal yang biasa dan bisa diselesaikan secara baik. Yang penting kitanya membawa diri secara baik juga. Hai Arkadaslar, assalamualaikum. Ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Sekarang Teteh lagi berada di bursa di salah satu rumah gelin atau menantu Turki. Jadi kita sedang bersilaturahmi. Kita sudah jalan-jalan keliling-keliling bursa. Sekarang kita mau silaturahmi dengan salah satu gelin yang ada di Turki, yang ada di bursa tepatnya. Seperti apa ceritanya, yang penting seru, tentang suka dukanya, bagaimana menjalani kehidupan di Turki. Ikutin terus channelnya Teteh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga. Tunggu ya lanjutan obrolannya. Makasih banyak Mbak Maya ya. Iya, terima kasih kembali. Mbak Maya ini salah satu wanita Indonesia yang kebetulan alhamdulillah menikah dengan pria Turki dan beliau sangat beruntung. Tapi ada lika-likunya bagaimana awal mulanya beliau bisa ada di Turki. Kita tanya ya. Jadi awal mulanya ketemunya itu lewat Facebook. Iya. Jadi setelah komunikasi lewat Facebook kurang lebih 5 tahun itu Mbak memutuskan untuk ketemu langsung dengan beliau. Saya memang niat Memang mau nikah ya. mau menikah karena kan setelah ibu tiada kan saya nanti sama siapa. Setelah ibu yang mengangkat saya nggak ada, saya di Jakarta nggak ada kerjaan, akhirnya suami saya memutuskan untuk melamar saya. Saya sebelumnya juga menanyakan, kamu kehidupan kamu di sana bagaimana? Saya takut terlantar. Terus saya minta saya tanya detail, kamu punya rumah pribadi enggak? Atau rumah masih ngontrak atau bagaimana? Saya dikirim seluruh gambar rekaman video rumah saya. Terus saya bilang saya harus punya kamar mandi tersendiri di dalam kamar saya. Iya, saya ada kok. Pokoknya semuanya dia mendetail gitu. Iya, saya mendetail. Seperti untuk apa ya? Untuk uang belanja, kira-kira sebulan kamu punya uang berapa? Semuanya saya. Iya betul. Iya. Ditanyakan dulu Iya. sebelum melangkah ke yang lebih serius Iya. ya. Suami saya menjawab, kamu jangan khawatir. Dua-duanya anak saya nanti dokter. Kamu nggak akan terlantar dan saya punya pensiunan. Kamu kapan aja ke rumah sakit juga nggak akan keluar biaya. Ya terbukti ya Betul. begitu. Iya betul. Akhirnya memutuskan untuk bisa ketemu langsung. Alhamdulillah suami saya langsung menyukai saya, langsung menikah Itu menikahnya di mana? di Kebumen. Di Kebumen juga, di Turki juga. Di konsulat Indonesia Turki. Iya, berarti di Turki. Indonesia. Di Indonesia, jadi cuma sekali. Di Turki nggak ada ngadain pesta lagi. Nggak ada. Nah itu proses untuk penyesuaian begitu ada kesulitan nggak? Kesulitan sih tidak. Mudah banget semua prosesnya. Iya. Jadi waktu mau nikah di Indonesia tuh persyaratan apa yang harus dibawa sama calon suaminya itu? Itu hanya surat cerai sama foto sama surat dari kedutaan Turki di Jakarta. Iya.
Oh, mahar. Jadi syarat-syaratnya itu adalah keterangan lengkap tentang si mempelai pria, kemudian mahar. Jadi perjaka atau duda. Iya. Terus wanita boleh meminta mahar gitu. Iya. Surat BK. Berarti si wanitanya boleh dong minta mahar ke cowok, boleh? Harus. Harus. Karena saya perawan. Iya, berarti iya, mahar kan kalau ala-ala Indonesia kan seperangkat alat sholat gitu kan ya. Seperti yang gitu kan? Mahar itu boleh apa aja. Boleh apa aja. Berarti jadi pada umumnya di Turki nggak ada yang kayak seperangkat alat sholat itu, nggak berarti ada. uang. Umumnya uang dan emas. Itu kan di Indonesia. Ya, jadi ternyata untuk melaksanakan pernikahan dua negara ini sangat mudah kalau kita mengikuti prosedurnya. Jadi si wanita, mempelai wanita seperti yang teman saya ini, dia hanya menunggu di Indonesia, walaupun perkenalannya hanya lewat media sosial. Kemudian sang pria datang untuk melamar sang wanita ke Indonesia dan berniat menikah. Akhirnya dia membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh negara kita, dan kemudian sang wanita pun meminta mahar. Jadi mahar di Turki itu bukan seperangkat alat sholat, biasanya berupa uang dan juga perhiasan. Ya betul ya? Halo Gelin bener ya? Benar. Oh iya, berarti menginginkan mahar. Jadi sang pria menyanggupi, akhirnya terjadilah pernikahan dua negara. Jadi ternyata pernikahan dua negara ini adalah sesuatu yang sangat baik kalau kita berdasarkan sesuai prosedur yang dilakukan oleh dua negara tersebut. Jadi sebelumnya seperti Mbak ini, sebelum melanjutkan pernikahan, dia sangat selektif, dia pintar sekali, dia menanyakan dulu calon suaminya seperti apa, kedudukannya atau segala sesuatunya. Jadi tidak akan terjadi kesalahpahaman pada saat terjadi akannya pernikahan ataupun sesudah pernikahan. Jadi teman saya inilah salah satu contoh wanita Indonesia yang mempunyai pemikiran yang smart, yang pintar sekali untuk memutuskan masa depannya di negara orang lain. Dia harus mempunyai menjaga dirinya sendiri. Jadi segala sesuatunya dia pikirkan berulang kali, bagaimana tentang kultur, tentang kehidupan masa depannya. Keluarga suami pun seperti apa? Ada kendala dengan keluarga suami nggak dalam komunikasi? Karena sudah disiapkan sebelumnya. Kalau yang dulu kan suamiku sebenarnya nggak boleh, kan kakaknya yang jadi hakim, istrinya nawarin Indonesia, Turkis, kenapa menikah sama orang Indonesia gitu. Jadi kurang. Mungkin karena kalau ada saudara yang tidak setuju atau apapun, itu kan sesuatu hal yang biasa dan bisa diselesaikan secara baik. Yang penting kitanya membawa diri secara baik juga. Akhirnya kan yang terpenting kan mempelai pria dan wanitanya ada bersatu. Masalah keluarga itu insya Allah kan bisa terselesaikan dengan sendirinya ya Mbak ya. Iya. Terus bagaimana tentang respek dari keluarga Mbak sendiri di Indonesia? Keluarga saya alhamdulillah Mendukung sekali. Alhamdulillah. Jadi suaminya udah sering ke Indonesia dong, udah pernah ke Indonesia? Baru sekali. Ya pada saat pernikahan aja ya. Tapi komunikasi dengan dua keluarga sangat baik. Baik. Suami saya berusaha untuk belajar bahasa Indonesia tapi hanya sedikit. Nggak tapi apa-apa. setidaknya tahu menyapa. Ya, berarti ada kemauan untuk memahami kebudayaan. Sangat ya. Dari makanan, dari baju, Memahami. semua memahami. Dan saya kan anak seorang tani ya. Saya bawa suami saya bertani. Ada gambarnya sih saya untuk bertani. Bercocok tanam. Iya, padi. Kan padi kan Iya. bibitnya. Dari bibit gitu Iya. ya. Ha? Saya ajarin suami saya. Dan mau. Alhamdulillah. Nah sekarang ngomong-ngomong, udah berapa lama nih pernikahan dengan suami ini? Alhamdulillah 3 tahun. Sudah menjalani 3 Iya, tahun. 3 tahun. Berarti adakah kendala atau sesuatu yang membuat Mbak sedih kok begini ya, atau ada istilahnya ada suka dukanya pada saat melakukan pernikahan dua negara ini? Apa yang Mbak rasakan? Saya duka tidak ada, karena saya merasa saya sangat beruntung. Saya melihat suami saya taat beribadah setiap hari, membaca Al-Quran itu yang terpenting. Dan saya kan belajar mengaji
belum begitu banyak lah mengerti ya Iya. Al-Quran, terutama suami saya membimbing sedikit-sedikit, Masya Allah. dan untuk bahasa juga suami saya ngajarin saya sedikit-sedikit. Pokoknya dengan isyarat dia mengerti. Ya, walaupun perlahan-lahan dengan bahasa isyarat, akhirnya komunikasi bukan suatu halangan ya. Iya. Jadi dua perbedaan kalau disatukan itu akan menjadi sesuatu yang serasi kan gitu ya. Berarti sekarang nih satu lagi pertanyaan terakhir dari banyak yang Mbak mungkin mendengar ataupun tahu ada beberapa wanita Indonesia yang menginginkan menikah dengan warga negara Indonesia Turki dan kemudian mendapat kendala berbagai macam. Mungkin ada pesan atau saran untuk wanita-wanita Indonesia yang di luar sana yang mempunyai keinginan untuk bisa mempunyai suami orang Turki harus seperti apa? Saran saya berhati-hati, karena memang nggak semua orang Turki ataupun orang Indonesia juga baik ya. Jadi dimanapun para Mustafa be. wanita yang belum menikah, hati-hati untuk memilih Assalamualaikum. wanita, terutama Nasılsın bacanak? Apa kabar? seleksi Harus seleksi terlebih dahulu. keluarganya Nasılsın? İyi misin? bagaimana, itu yang terpenting. Jujur aja suami saya sendiri keluarganya saya detil. Dia Dan dia bersaudara gimana? berapa orang. Yang pertama alhamdulillah semuanya Siap, kayak berarti dokter, Emin olduğunu profesor, hakim. Itulah saya tergugah. Oh ya, dia betul-betul jujur. İnşallah. Dia inşallah. mengatakan Bu taraflara doğru bir gelmen anaknya, yang sesungguhnya Bakalım gitu ya. biraz yaklaşsınlar. Sesungguhnya. Jadi pesan-pesan dari Mbak yang satu ini, jika Anda memang mempunyai keinginan untuk menikah dengan orang Turki, sebaiknya lebih selektif. Karena tidak semua orang Indonesia pun orang Turki adalah orang baik ataupun orang kurang baik. Jadi intinya lebih baik seleksi terlebih dahulu untuk memutuskan harus seperti apa. Jadi walaupun lewat media sosial ada juga beberapa warga Indonesia yang kebetulan nikah dengan warga Turki itu, dan alhamdulillah mereka berhasil dan bahagia sampai detik ini. Seperti salah satu contoh teman saya ini menjalani semuanya itu dengan sangat berhati-hati, dengan selektif, dan akhirnya sekarang menikmati kebahagiaannya setelah selama kurang lebih 3 tahun ya. Semoga rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Semoga langgeng sampai nenek kakek dan selalu bahagia ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Makasih banyak. Dan kebetulan Mbak satu ini juga dia rajin membuka online ya, makanan online atau apa? Ya, pokoknya di area bursa saya enggak. Oh, berarti di area bursa ini beliau menerima orderan makanan khas Indonesia. Jadi untuk Anda yang tinggal di daerah bursa ataupun di luar bursa, jika ingin memerlukan tahu ataupun tempe, super enak tahunya, kita sudah coba. Jadi bisa lihat di description ini nomor teleponnya. Bisa dikirim kargo kan? Kargo keluar bursa. Oh enggak ya, jadi khusus untuk bursa aja. Oke, khusus untuk bursa aja. Untuk adeknya seperti ini. Ini adalah tahu isi yang benar-benar favorit, dan ini ada lomboknya super enak dan makanannya nomor one. Jadi untuk anda untuk mahasiswa ataupun tenaga kerja Indonesia di Turki, ataupun untuk kalian yang warga negara Indonesia yang menikah di Turki, bila memerlukan makanan yang sudah jadi, bisa memesan di teman saya ini. Nomor teleponnya ada di deskripsi bawah ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen juga share jika bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu terus maju. Terima kasih.